melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan materi coaching dalam supervisi. Bersama saya Yosi Anggreni Pratama dari UPT SD 10 Kotosala, Kabupaten Dharmasraya. dan bersama saya Dwi Mulyati dari TK Islam Bakti 52 Padang Tengah Kotosala, Dharmasraya. Dan saya bersama Wisriati dari SDIP 02 Darutulat Kotosala, Dharmasraya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yosi. Waalaikumsalam Bu Iis. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Ibu. Pertama-tama saya akan melihat, mendiskusikan tentang modul penilaian. Selama proses coaching berlangsung, saya akan melihat apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian yang kedua, bagaimana respon antara coach dan coaching. Saya grogi, mati dulu. Enggak ada. Oke. Dan jangan lupa Ibu, sesuai juga dengan prinsip dari coaching. Yang pertama itu adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, pertama yang ingin saya tanyakan Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang saya terapkan dalam coaching kali ini yang pertama yaitu sebagai present, kemudian menjadi pendengar yang aktif, memberikan pertanyaan yang bertutur terhadap coaching. Oke, Ibu. Yang kedua, kompetensi khusus yang ingin dikembangkan apa Ibu? Yaitu menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang bertutur. Oke, Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai terhadap coaching? Indikatornya saya ingin coaching pada coaching kali ini menemukan langkah-langkah yang sesuai dengan permasalahannya atau menemukan solusi dan mengatasi permasalahannya. Oke. Selamat coaching Ibu. Semoga menemukan permasalahannya, menemukan solusinya nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Yosi. Apa kabar Bu Dwi hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Sehat walafiat, Ibu juga sehat. Tapi wajah Ibu kok kenapa murung kali? Ibu, ada salah satu siswa saya di kelas yang bermasalah. Ada siswa di kelas bermasalah sehingga Ibu jadi cemberut seperti ini ya? Betul. Kira-kira masalah apa yang ditimbulkan anak tersebut Ibu? Anak tersebut tidak mau diam Ibu di kelas. Ya sebenarnya saya memahami memang usia anak TK seperti itu Bu, tapi dia itu masalahnya gini Bu, dia itu tidak mau diam, tetapi dia paham dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian murojaah, dia pun juga bisa Bu, gitu Bu. Jadi secara pemikiran IQ-nya anak itu lebih memahami materi ya Bu ya. Betul. Tapi dengan sikapnya yang kurang lagi Bu, kurang mau duduk yang rapi gitu, sudah jalan gitu ya Bu ya. Bu, tadi dengan permasalahan yang Ibu ceritakan tadi, sebenarnya Ibu sudah mengetahui nggak kenapa anak tersebut berperilaku seperti itu? Karena kalau menurut saya Bu, dengan anak tidak mau diam, itu menurut saya ya Bu ya, akan mengganggu konsentrasi belajar anak-anak yang lain begitu Bu. Bagaimana itu Bu? Mengganggu dan membuat konsentrasi teman Iya. jadi nggak konsen ya Bu Iya, ya? meskipun dia paham dengan materi saya, tapi saya khawatir dengan anak yang seperti itu bisa mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain. Ibu sudah mencari tahu
kenapa anak itu bisa berbuat seperti itu? Sudah saya telusuri Bu, ternyata anak tersebut punya adik baru Bu. Jadi sepertinya dia merasa tersaingi dengan adik barunya itu Bu. Itu bagaimana itu? Jadi istilahnya kurang kasih sayang ya Bu ya. Betul. Jadi membuat dia berperilaku yang melebihi dari temannya di kelas. Iya. Nah, Betul. kan Ibu sudah mengetahui faktor dari tingkah laku anak tersebut. Sekarang rencana Bu Dwi, apa yang mau Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Rencana yang ingin saya lakukan itu, saya akan mengajak anak tersebut itu seperti apa ya Bu ya? Seperti dia menjadi pemimpin gitu Bu. Jadi saya akan mencoba melibatkan anak tersebut dalam pembelajaran saya. Dari cara melibatkan saya, jadi anak itu merasa, oh saya dibutuhkan. Yang akan saya coba kira-kira seperti itu. Oh, jadi istilahnya Ibu lebih mendekatkan ya Ya, dengan betul. anak itu. Mm-hmm. Jadi dia merasa Terlibat. ada kasih sayang dari Betul. gurunya, walaupun dari rumahnya kurang mendapatkan kasih sayang karena ada adik baru. Nah, menurut Bu Dwi ini ada nggak selain itu yang bisa dilakukan sehingga anak itu lebih merasa diperhatikan, diperlukan di sekolah dalam pembelajaran? Kalau menurut saya Bu, saya akan mencoba merencanakan itu yang pertama, tentu dulunya perlu bisa dekatkan dengan saya. Kemudian saya akan mencoba mengajak untuk pembelajaran di luar, tetap dalam pengawasan saya, duduk di dekat saya, supaya rasa kasih sayang yang kurang dari keluarganya akan tergantikan di sekolah. Begitu kira-kira. Oke, baik Bu. Menarik sekali teori yang akan Ibu terapkan terhadap anak yang bermasalah tadi. Nah, Ibu kapan rencananya mau melakukan proses yang seperti Ibu bicarakan tadi? Rencananya minggu depan akan saya mulai Bu. Karena kalau terlalu lama saya diamkan seperti itu tentunya akan mengganggu teman yang lain Bu. Oke, baik Bu. Semoga setelah Ibu melakukan langkah-langkah yang seperti dibicarakan tadi, anak tersebut bisa berperilaku yang baik yang seperti ini Bu Dwi inginkan. Cuma itu Bu yang mau dikonsultasikan. Iya, Bu. Terima kasih banyak sudah mau curhat sama saya, sudah mau berbagi sama saya. Kapan-kapan boleh kan bercerita lagi? Boleh, ditunggu ya Bu. Baik. Gimana hasil yang telah Ibu terapkan nanti di sekolah. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam Bu Iis. Oke, setelah saya mengamati proses coaching, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator percakapan yang diinginkan? Oke, saya sudah melakukan coaching dengan Alvita, menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, sehingga Alif tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi terhadap masalahnya. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu Yosi dan Bu Dwi lakukan, Ibu Yosi sebagai coach ya, dan Bu Dwi sebagai coach sudah sesuai dengan alur kita, sehingga Ibu sudah bisa menemukan, Bu Dwi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Pertanyaan kedua, Ibu, potensi apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching ini? Saya ingin lebih memahami alur kita sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi terhadap coaching yang berikutnya. Ya, semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Yosi. Apa kabar Bu Dwi pada hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Bagaimana dengan Bu Yosi? Alhamdulillah juga sehat. Baiklah Bu, pada kegiatan ini Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya. Iya. Nah, sekarang di sini saya sebagai observer dari kegiatan coaching itu nanti
Nah, sebelum melakukan kegiatan coaching, saya akan melakukan pertanyaan kepada Ibu. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching nanti. Nah, pada coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai apa nanti sudah sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, kemudian bagaimana nanti Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana nanti coachee merespon pertanyaan yang dari coach sendirinya. Kemudian Ibu melakukan coaching ini dengan melakukan beberapa prinsip dan kompetensi. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching nanti? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching nanti, saya akan melakukan present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, itu untuk kompetensinya. Kemudian kompetensi yang khusus yang akan Ibu kembangkan nanti itu apa? Baik, kompetensi khusus yang akan saya kembangkan tentunya yang lebih spesifik ya Bu ya. Saya akan mendengarkan dengan aktif, kemudian masih tetap memberikan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya. Baik Ibu, kemudian indikator yang bagaimana yang akan yang ingin Ibu peroleh dari tahapan coaching nanti? Baiklah, indikator yang baik tentunya ya Bu ya. Yang ingin saya inginkan kepada coach saya yaitu tentunya supaya coach saya menemukan langkah-langkah yang terbaik, menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang coach hadapi pada saat itu. Begitu kira-kira. Baik Ibu, yang nanti yang saya tanyakan, semoga kegiatan coaching Ibu nanti berjalan dengan baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Wis. Waalaikumsalam Bu Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Wis? Alhamdulillah Bu Dwi, sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap sehat dan dalam lindungannya Ibu ya. Amin. Bagaimana Ibu Wis? Adakah yang perlu dibicarakan? Oh iya Ibu, ada sedikit yang ingin saya sampaikan kepada Bu Dwi. Nah, begini Bu Dwi. Saya tadi kan ngajar di kelas 4, terus ada beberapa siswa yang nggak bisa diam, selalu ribut dan mengganggu temannya ketika sedang menyampaikan materi. Iya. Mungkin sepertinya saya kurang maksimal dalam menyampaikan materi itu. Jadi Ibu merasa terganggu ya Bu ya? Iya. Karena ketika Ibu mengajar kemudian ada beberapa siswa yang ribut, tentunya mengganggu teman ketika sedang belajar. Kira-kira tindakan apa yang sudah Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Saya sudah menegur anak tersebut, kemudian saya juga sudah berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Kami saya juga sudah mengkomunikasikan dengan guru-guru yang lain, tapi ya kayaknya belum membuahkan hasil. Baik Ibu, jadi selain Ibu sudah memanggil dan menegur siswa tersebut, Ibu sudah mengkomunikasikan dengan guru mapelnya dan apakah sudah ada hasilnya Bu? Belum ada Bu. Belum ada ya Bu ya? Belum ada Bu? Belum ada. Jadi kayaknya setelah diskusi dengan teman-teman rekan sejawat, yaitu kan yang mengaku mapel, kayaknya anak ini memang tidak suka dengan pelajaran yang hanya teori saja. Jadi dari informasi yang saya dapatkan dari guru PAI, anak ini cenderung sama ketika mereka menerima pelajaran yang serupa yang hanya teori-teori saja. Jadi anak ini maunya kayaknya lebih aktif lah, kayak itu seperti pelajaran TJUK yang memang banyak praktek di luar lapangan. Dari cerita Ibu Wis, nampaknya anak-anak lebih suka belajar dengan guru PJOK ya? Iya. Karena lebih banyak praktek di luar kelas
dan strategi yang akan Ibu Wis gunakan untuk dapat menarik minat anak-anak tersebut? Saya ingin ini Bu, memvariasikan strategi pembelajaran yang saya lakukan, kemudian menggunakan model-model pembelajaran yang lebih bervariasi, sehingga dengan strategi dan model pembelajaran yang baru yang bervariasi, anak tersebut bisa tertarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali Bu Wis. Jadi kira-kira Bu Wis sudah mendapatkan solusi itu untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu ya? Iya. Kira-kira kapan Ibu mau mengaplikasikan atau menerapkan rencana atau strategi tersebut? Insya Allah dalam minggu depan Bu, ketika pembelajaran saya akan menerapkan metode berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Jadi sesuai dengan gaya belajarnya, apa yang menjadi kebutuhannya, insya Allah akan saya petakan, kemudian akan saya terapkan di pembelajaran selanjutnya. Baik Ibu Wis, nanti ketika Ibu sudah mengaplikasikan atau menerapkan strategi yang menarik untuk siswa, kapan-kapan bolehlah kita ketemu lagi ya Bu ya. Iya. Pengen tahu juga sih bagaimana perkembangan yang sudah Ibu lakukan ke arah yang lebih baik. Betul ya Bu? Iya Bu, terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Yosi yang cantik. Terima kasih Bu Dwi juga cantik. Nah, posisi saya sebagai software, saya sudah melihat kegiatan coaching Ibu dengan Bu Wis tadi di pasca observasi. Nah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah saya lihat tadi. Baik. Oke, dan sekarang pertanyaan pertama. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah dilakukan? Baik, pada kegiatan coaching sudah terlaksana tadi, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, Ibu ya. Di mana di situ ada menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Bagus sekali Bu. Nah, sekarang menurut saya sebagai observer pada kegiatan coaching kali ini, Ibu sebagai coach dan Bu Wis sebagai coachingnya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur kita yang sudah dipelajari, sehingga Ibu Li bisa menemukan solusi. Bu Wisnya sudah bisa menemukan solusi berdasarkan pertanyaan yang sudah Ibu ajukan dengan pertanyaan yang berbobot, sehingga Bu Wisnya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan kegiatan proses coaching Ibu ini? Baik Bu, saya ingin lebih memahami alur tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik Bu, kegiatan coaching yang sangat menarik. Terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Wis. Waalaikumsalam Bu Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan bagaimana rubrik penilaian pada coaching Ibu nantinya, ya Bu ya? Iya. Nah, selanjutnya apakah rubrik penilaian nantinya apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana
Ibu nanti akan memberikan pertanyaan yang berbobot pada Koci, dan bagaimana Koci akan merespon pertanyaan dari coachnya, begitu ya Bu ya. Dan jangan lupa Ibu, sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya. Yang pertama ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu ya. Iya. Nah, yang akan saya tanyakan pertama-tama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Yang pertama yang saya kembangkan itu present, kehadiran penuh ketika saya bertanya dengan coaching. Kemudian yang kedua mendengar aktif. Dan ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, Ibu, selanjutnya kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan spesifik dalam opsi kali ini? Yang pertama saya ingin mendengarkan dengan rasa. Yang kedua saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Selanjutnya, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang akan Ibu inginkan setelah proses coaching nantinya? Saya menginginkan dengan proses coaching ini, coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu. Baiklah Ibu. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam, Bis. Ibu baru selesai ngajar ya? Iya Bu, baru dari kelas 6. Sepertinya agak lesu, kurang semangat kayaknya. Iya Bu, sebenarnya ada sedikit permasalahannya yang Desi ceritakan sama Ibu. Kalau boleh tahu masalah apa ya Bu? Ini Bu, tadi sewaktu di kelas dalam proses belajar mengajar ada anak yang hidupnya kurang sopan dan posisi kakinya selalu dinaikkan di atas kursi. Jadi ada anak yang kurang sopan ya Bu ya di kelas itu. Jadi akhirnya selalu naik terus seperti itu ya Bu ya. Kira-kira Bu Yesi tahu nggak penyebabnya apa? Tadi sewaktu kejadian sempat Desi tegur anaknya Bu, ditanyakan kenapa dia suka naik kaki di atas meja. Jadi itu sudah menanyakan rencana seperti gimana responnya? Dengan santai lah Bu, namanya anak-anak dibilangnya capek Bu, bosan Bu, duduk rapi katanya buatnya dengan kayak gitu. Kira-kira apa tindakan yang sudah Ibu lakukan? Tindakan awal ya sebagai guru ya melihat anak posisi duduknya yang nggak rapi, otomatis kita tegur kan, tanyakan kenapa duduknya yang nggak sopan. Terus sudah menjelaskan seharusnya sebagai seorang murid kita itu harus sopan ketika dalam belajar, duduknya harus yang rapi, posisi duduk harus bagus. Kalau posisi yang tidak bagus mengakibatkan tulang punggung kita menjadi tidak baik. Jadi Ibu sudah menegur, kemudian sudah menasihati anak tersebut ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan dengan anak tersebut selain menegur? Rencananya Bu, Desi akan memperbaiki dalam proses pembelajaran, membuat anak itu merasa tidak bosan, mereka bergembira dalam kegiatan pembelajaran. Rencananya Desi akan membuat media pembelajaran berupa video atau nanti latihannya saya bikin berupa games gitu, kan banyak games yang dari aplikasi kayak Quizzes, Smartwall dan lain-lainnya. Sembari dari itu nanti juga bisa membuat pembelajarannya secara nyantai, bisa duduk di bawah lesehan seperti itu. Jadi anak nggak monoton duduk di atas kursi. Bagus sekali idenya ya Bu ya. Itu rencananya kapan akan dilaksanakan? Rencananya Bu, karena hari ini pembelajarannya sudah berakhir, besok pagi insya Allah mulai ya silakan pembelajarannya. Itu butuh support nggak Bu? Butuh support bukan dari Yasi juga, mudah-mudahan nanti guru bidang studi yang lain pas waktu masuk dia juga memperhatikan anak tersebut supaya mereka tidak duduk yang nggak teratur lagi supaya duduk yang lagi. Oke, berarti itu butuh kolaborasi untuk menerapkan itu ya Bu ya. Iya. Selain kegiatan pembelajaran yang bervariatif seperti yang Ibu tadi bilang, kemudian butuh kolaborasi dengan guru bidang studi yang lainnya ya Bu ya. Iya. Penasehatnya tersebut. Ya, semoga Assalamualaikum Bu Uli. Waalaikumsalam Bu Uli. Baik Ibu, setelah
coaching yang dilakukan tadi atau pasca observasi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan? Ya, saya sudah melakukan coaching dengan Alurtirta sehingga saya sudah bisa menggali potensi dari coaching. Baik, selanjutnya menurut saya sebagai observer ini ya Bu ya, proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Wisriati dan Ibu Yosi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Alurtirta, sehingga Ibu bisa menemukan solusi dan menggali permasalahan-permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching yang baru saja terjadi? Saya ingin lebih memahami lagi Alurtirta sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi dari sekarang ini. Baik, baik. Semoga ke depan coachingnya akan lebih baik lagi dan tentunya akan lebih sukses ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu. Demikianlah penampilan kami. Semoga bermanfaat. Dan menginspirasi. Salam Guru Penggerak.